Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bayangkara Inspiratif. Babin Kamtibmas Polsek Umbu Rantunggai, Polres Sumba Barat, Polda Nusa Tenggara Timur, Bribka Andreas Muja menghias gereja bersama umat stasi Hati Kudus Yesus Walageli di perayaan Natal tahun 2023. Tidak hanya itu, Bribka Andreas Muja juga menggerakkan budaya literasi bagi anak-anak sekolah di wilayah binaannya, serta melaksanakan giat inovasi edukasi Kamtibmas keliling. Babin Kamtibmas Polsek Umbu Ratunggai, Kabupaten Sumba Tengah, Bribka Andreas Muja, memberi bantuan aksesoris Natal dan menghias gereja bersama umat stasi Hati Kudus Yesus Walageli, Desa Bolobokat, Kecamatan Umbu Ratunggai Tengah, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bribka Andreas Muja bersama warga menghias gereja stasi Hati Kudus Yesus Walageli dengan membuat kandang Natal, pembuatan pohon terang, dan pemasangan lampu taman gereja. Selain menghias gereja, Bribka Andreas Muja juga mengajak warga membersihkan komplek gereja. Pemberian bantuan ini dilakukan oleh Bribka Andreas Muja karena melihat keterbatasan ekonomi umat stasi. Diharapkan dengan bantuan ini dapat memberikan semangat umat dalam merawat dan memperhatikan bangunan gereja sebagai tempat ibadah dalam mengembangkan iman umat stasi. Umat stasi Hati Kudus Yesus menyambut baik upaya yang dilakukan Bribka Andreas Muja karena membantu mereka dalam menyongsong Hari Raya Natal tahun 2023. Selain itu, dalam dunia pendidikan, Bribka Andreas Muja juga menggerakkan budaya literasi dengan memberikan bantuan buku kepada sekolah-sekolah terpencil di Kecamatan Umbu Ratunggai. Melalui bantuan buku yang diberikan tersebut, diharapkan dapat menumbuh kembangkan semangat membaca anak sejak usia dini, sehingga memperluas ilmu pengetahuan serta wawasan anak-anak di wilayah binaan Bribka Andreas Muja. Jadi ketika di sini bisa membantu memtraining mereka sebagai pendidik PAUD, bisa membantu meringankan yang menjadi pemikiran selama ini pendidik, bagaimana mau mengajarkan anak-anak kalau memang alat peraga tidak ada. Jadi kebetulan alat peraga ini ada, ya bisa kami bantu, kami sumbangkan secara gratis untuk mereka sebagai pendidik untuk bisa ajarkan anak-anak. Yang kami harapkan bantuan ini bisa dijaga, diperhatikan. Di bidang Kamtibmas, Bribka Andreas Muja sebagai anggota Babin Kamtibmas Polsek Umbu Ratunggai juga menginisiasi program inovasi e-Kamling atau edukasi Kamtibmas keliling. Giat tersebut dilakukan oleh Bribka Andreas Muja sebagai door-to-door ke rumah warga. Cuma ke rumah di sini bisa lihat kondisi seperti apa, keluar masuk seperti apa, saya bisa terima. Dan di sini juga saya sedikit mau ambil data rukun keluarga. Di bapak sudah rumah tangga, terus nama anak-anak. Dalam giat tersebut, Bribka Andreas Muja memberikan edukasi kepada warga setempat mengenai Kamtibmas dengan menggunakan kearifan lokal. Forum atau desa atau ke pertemuan kita bersama masyarakat selalu saya sampaikan terkait keamanan ketertiban dalam wilayah desa. Nah, kan itu secara formal. Nah, sekarang non formalnya saya harus datang kunjung ke rumah mereka semua, ke rumah. Saya sampaikan mengedukasi bapak terkait apa itu keamanan ketertiban gitu. Kan ini kan timbal baliknya untuk mereka sendiri toh, untuk keamanan dalam rumah, terus keamanan di luar rumah seperti apa. Selain memberikan pesan Kamtibmas, melalui giat tersebut, Bribka Andreas Muja dapat mendengar langsung keluhan warga mengenai apa yang terjadi di lingkungan sekitar, sehingga dapat meminimalisir kejadian-kejadian sekecil apapun yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban desa. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana giat yang dilakukan oleh Bribka Andreas Muja, saat ini kita telah terhubung dengan Bribka Andreas Muja dan Ibtu Ignatius Dangga, Kapolsek Umbu Rantunggai. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang Ibu. Selamat Hari Raya Natal Bapak-Bapak.
Selamat hari Natal, Ibu. Bagaimana dengan situasi perayaan Natal tahun ini di Umbura Tunggai? Apakah ada hal yang berbeda dengan perayaan Natal tahun-tahun sebelumnya? Mungkin terlebih dahulu ke Pak Ignatius. Izin saya menjawab. Selamat sore, salam presisi buat kita semua. Terkait dengan perayaan Natal yang ada di wilayah hukum Umbura Tunggai, tahun ini tidak beda jauh dengan tahun-tahun yang sebelumnya, bahwa kegiatan Hari Raya Natal dan Tahun Baru, kami Polsek Umbura Tunggai selalu melakukan pengamanan dalam kegiatan perayaan Natal. Terus anggota yang kami tempatkan di gereja-gereja selalu memberikan kenyamanan dalam perayaan Natal sehingga tidak terjadi hal-hal yang dapat mengganggu jalannya kegiatan perayaan Natal dan menyongsong tahun baru 2023-2024 di wilayah hukum Umbura Tunggai. Itu saja. Baik, Pak Andreas, dalam menyambut Natal tahun ini Anda turut serta dalam menghias gereja. Apakah hal itu sudah menjadi tradisi Natal setiap tahunnya, yang mana memang Babin Kamtipmas juga turut mendampingi menghias gereja? Baik, izin kemudian. Khususnya untuk kegiatan menghias gereja, mungkin baru kali ini saya lakukan khusus di Desa Binaan, wilayah Desa Binaan, khususnya di gereja Stasi Hati Kudus Yesus, karena melihat gereja ini didirikan dari tahun 2017, Ibu, sampai dengan 2022, umat Stasi di gereja tersebut belum pernah sama sekali merasakan momen Natal itu seperti apa. Jadi pada saat di tahun 2003 ini saya mencoba untuk mendekatkan diri bersama para tokoh-tokoh agama, Dewan Stasi, dalam hal ini Gereja Stasi Hati Kudus Yesus, untuk bagaimana Hari Raya Natal di tahun 2003 ini momen Natalnya mungkin bisa sedikit berbeda. Jadi saya berinisiatif memberikan bantuan berupa aksesoris Natal untuk umat di Gereja Stasi Hati Kudus Yesus, untuk yang dimana kita bisa menghias gereja tersebut menjadi baik pada saat perayaan Natal, baik itu di dalam gereja maupun di luar gereja, dan juga menjadi momen pertama untuk warga masyarakat khususnya umat Stasi dalam merayakan perayaan Natal di tahun 2003. Mungkin itu saja, Ibu. Baik, Pak Ignatius, jika kita melihat sejak 4 tahun silam, tepatnya tahun 2019, Polsek Umbura Tunggai ini mulai intens dalam menjalin kedekatan bersama masyarakat. Apakah ini menjadi salah satu program unggulan Anda dan bagaimana mekanisme kedekatan yang Anda lakukan hingga saat ini? Baik, terima kasih. Jadi program unggulan kami tidak terlepas dari program Bapak Kapolri, yaitu 16 program prioritas Bapak Kapolri tentang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tentunya atas dasar ini saya selaku Kapolsek, saya memerintahkan Babin Kamtipmas di Polsek Umbura Tunggai bahwa setiap permasalahan yang ada di desa, Babin harus dapat mengetahui sekecil apapun. Sehingga dasar itulah Babin Kamtipmas kami selalu turun ke desa untuk mendengar segala keluhan, segala permasalahan di desa dan dapat menyelesaikannya sehingga apapun yang terjadi di desa tidak berkembang keluar tetapi dapat diselesaikan oleh Babin bersama dengan aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh pemuda. Sehingga itu menjadi program prioritas kami, unggulan kami di Polsek, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di desa sekecil apapun dapat diselesaikan oleh Babin Kamtipmas. Itu saja. Baik, Pak Ignatius sudah masuk tahun keempat, lalu bagaimana dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat dengan adanya hubungan baik bersama pihak kepolisian di Umbura Tunggai? Apa tanggapan masyarakat? Selama ini yang saya rasakan dari masyarakat maupun pemerintah kecamatan mereka sangat apresiasi dengan tugas Babin Kamtipmas di desa. Jadi saya jujur saja hampir-hampir masyarakat tidak tahu nama Kapolsek, tapi lebih banyak mereka lebih tahu nama Babinnya.
karena memang itu tadi Babin lebih banyak berkreasi di desa, sehingga tanggapan masyarakat selama ini maupun pemerintah kecamatan mereka betul-betul sangat mendukung apa yang menjadi kegiatan-kegiatan Babin, bahkan sekecil apapun permasalahan mereka justru tidak pernah langsung ke Polsek, tapi mereka segera langsung lapor ke Babin dan diselesaikan secara kedekatan baik itu Babin dengan masyarakat maupun dengan pemerintah, desa, kecamatan maupun dengan tokoh-tokoh masyarakat. Baik, tentu hal tersebut meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian, begitu ya Pak. Pak Ignatius, dapat dikatakan langkah yang diinisiasi oleh Bribka Andreas ini sangat menarik begitu, dengan melakukan edukasi Kamtipmas keliling dan juga berbagi budaya literasi baca kepada warga. Bagaimana bentuk support Anda untuk para Babin Kamtipmas seperti sosok Bribka Andreas ini? Support saya tentunya saya selalu mendukung kegiatan-kegiatan Babin, bahkan saya sering bertanya kepada Babin apa yang kalian lakukan di desa, kalaupun meminta bantuan untuk kami bisa bantu, saya selaku Kapolsek akan saya bantu. Namun memang mereka selalu berkreasi di desa, sehingga harapan mereka itu bahwa kegiatan yang mereka lakukan betul-betul selalu mendekatkan dengan masyarakat, dan support saya sekecil apapun permasalahan di desa, Babin harus mengetahui sehingga mereka betul-betul mereka tidak pernah meninggalkan wilayah binaannya, namun mereka tetap mendekatkan diri, berkreasi maupun memberikan inovasi dan bantuan kepada masyarakat dengan mereka punya kekurangan maupun hasil yang mereka dapat dari baik itu gaji atau apa, itu mereka selalu memberikan bantuan, sehingga memang betul-betul Babin Kamtipmas kami ini selalu betul menjadi kedekatan dengan masyarakat baik di hati maupun dalam rasa dengan masyarakat. Lalu seperti apa bentuk apresiasi yang Anda berikan sehingga dapat melahirkan sosok Bribka Andreas lainnya? Apresiasi saya tentunya saya bangga dengan Pak Andre yang selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tanpa menjerit terkait dengan keluhan ataupun capek. Tapi memang saya tahu sendiri sebagai Kapolsek, melihat sendiri anggota saya ini Bribka Andre Muja, bahkan kalau pergi pagi itu pulangnya sampai malam baru dia masuk ke dalam rumah, itu sudah dalam pelayanan, pulang dari melayani masyarakat. Sehingga memang betul-betul saya memberikan apresiasi yang sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya kepada Bribka Andre, sehingga saya berharap teruslah dia berkarya di tengah-tengah masyarakat tanpa harus menunggu dipuji, biarlah karya dan pelayanan akan dilihat oleh Yang Maha Kuasa dan itu menjadi amal ibadah dia nanti kelak. Baik, kami beralih ke Pak Andreas terlebih dahulu. Sangat menarik Bapak, selain turut serta menghias gereja, Pak Andreas juga menginisiasi untuk melakukan edukasi agama dan juga literasi baca ke sekolah-sekolah terpencil di wilayah Umbu Rantunggai. Apa yang melatar belakangi Anda melakukan hal tersebut? Jadi untuk program literasi, jadi sebelumnya karena mengingat setiap kali turun ke lapangan, ke desa, saya melihat bahwa di situ banyak anak-anak di desa yang memang secara ekonomi orang tua kesulitan. Jadi awalnya saya membentuk menjadi penggerak komunitas P3L, Pemuda Progresif Peduli Literasi yang kami bentuk, dan kegiatan itu sudah berjalan. Buku-bukunya sudah kami serahkan kepada anak-anak di desa terpencil, dan itu di beberapa desa yang sudah kami serahkan. Dan yang berikut juga kebetulan saya bekerja sama dengan salah satu penggerak di bidang pendidikan yaitu Bapak Franky Jami. Jadi kebetulan pada saat itu kami berdiskusi dan beliau menawarkan bantuan, dan bantuan ini berupa alat peraga untuk anak-anak PAUD, baik itu alat peraga ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan matematika.
Dan alat peraga ini kami serahkan secara gratis kepada para pendidik PAUD yang bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan anak-anak dari usia dini. Dan kegiatan berikut di bawah pimpinan Bapak Kapolsek sendiri sebagai program Bapak Kapolri, yaitu Polri Peduli Literasi. Jadi buku-buku ini Bapak Kapolsek bersama kami menyerahkan buku bantuan ke sekolah terpencil, dan kebetulan SD terpencil itu berada di lokasi desa binaannya saya. Begitu, Ibu. Baik Pak Andreas, masih dalam suasana Natal, pesan apa yang dapat Anda sampaikan tentang makna Natal pada tahun ini? Bagi saya pesan makna Natal itu adalah kasih, perdamaian, dan pengorbanan. Jadi teruslah kita berbuat kasih, dan pada Damai Natal di tahun 2023 ini kita terus berbuat kasih dan berbagi kebahagiaan bersama orang-orang yang kita cintai. Begitu, Ibu. Baik, Pak Ignatius, pesan apa yang Anda sampaikan kepada para Babin Kamtipmas untuk tetap bersemangat, bahkan mungkin menginisiasi ide kreatif lainnya dalam melayani masyarakat? Pesan saya kepada para Babin tentunya teruslah berkarya dalam pelayanan kepada masyarakat tanpa mengenal pamrih. Berikanlah yang terbaik kepada masyarakat, karena Babin adalah garda terdepan bagi pencipta Kamtipmas di wilayah binaan masing-masing, dan berkarya, berkorban tanpa harus menunggu dipuji ataupun dilihat. Cukuplah berkarya dan berbagi kasih kepada masyarakat. Nanti suatu saat amal ibadahnya akan mendapat pahala yang lebih besar. Mungkin itu saja pesan saya kepada para Babin. Baik, terima kasih Bribka Andreas Muja dan Ibtu Ignatius Dangga, Kapolsek Umbura Tunggai, Polres Sumba Barat, Polda Nusa Tenggara Barat, telah bergabung bersama kami dalam Bayangkara Inspiratif. Salam presisi. Salam presisi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Bayangkara Inspiratif hari ini. Saya Mentari Tanzil, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam presisi.